Angelingua gloriosi, Honoris misericordiae, sanguinis versi quem in mundi fructus ventris generosi, Rex effudi in
Sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah untuk mengantarkan umat Israel ke tanah yang dijanjikan, 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya, 5 abad sesudah sisa umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacat jiwa di seluruh wilayah kerajaannya, maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Bethlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara-saudara terkasih, sejak masa Advent kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus di tengah kita. Dalam keheningan ini, marilah kita menyadari kehadirannya di parunya dan menunjukkan sembah sujud serta berdoa. Marilah kita hening sejenak untuk menyatakan hormat bakti kepada Yesus Sang Juru Selamat dan berdoa. Yesus Tuhan kami, selamat datang di tengah kami. Kami bersukacita karena Engkau datang ke dunia sebagai manusia
hendak menyelamatkan kami. Kelahiran-Mu di kandang mengajarkan kepada kami kerendahan hati-Mu. Terimalah sembah sujud kami kepada-Mu. Perkenankanlah kami mengharapkan kelimpahan anugerah-Mu, agar kami mampu menimba rahmat dari peristiwa yang agung ini. Jadikanlah kami semakin berkembang dalam pengabdian kepada sesama, dan hidup kami pun menjadi tanda kehadiran dan kebaikan-Mu bagi sesama. Sebab Engkaulah Juru Selamat kami yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, Tuhan adalah sumber terang kehidupan. Sebagaimana dikatakan Nabi Yesaya, kegelapan menyelubungi dunia, tetapi cahaya Tuhan terbit atas kita. Kini Tuhan hadir di tengah-tengah kita, ibarat cahaya yang bersinar terang, dan kita ungkapkan dengan penyalaan cahaya Natal. Cahaya ini merupakan lambang Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Inilah cahaya Natal, lambang kehadiran Kristus, terang sejati yang bersinar di tengah dunia. Semoga cahaya suci ini menghalau kegelapan dunia, kekaburan hati, dan kami kecemasan hati manusia, serta memantapkan kesetiaan kita kepada Kristus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus, kami bersama-sama orang muda kepadamu, bukan emas dan perak yang kami persembahkan, tapi seluruh hidup dan kasih kami. Kami sedang berjuang dan mengalami dan berbangun dalam pikiran kami. Kami sering lelah dan tak berdaya. Jangan biarkan hidup kami ini sia-sia tak berguna. Jauhkanlah kami dari sikap malas, sombong, mementingkan diri sendiri. Jadilah seperjalanan kami dalam melalui kehidupan supaya kami dapat hidup meraih cita-cita dan berguna bagi gereja, bangsa, dan negara kami.
Tuhan Yesus, kehadiran-Mu di tengah kami memberikan harapan dan semangat baru. Engkaulah cahaya hidup kami. Terangilah kami selalu dengan cahaya dan cinta kasih, supaya seluruh umat-Mu bersatu dalam cinta kasih dan memuliakan nama-Mu melalui hidup dan karya kami. Semoga kehadiran-Mu meneguhkan hati kami agar berkembang dalam pengabdian kepada sesama, bertumbuh dalam iman serta bakti kepada-Mu. Sebab Engkaulah tujuan hidup kami sepanjang segala masa. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh umat paroki ini ke dalam bimbingan-Mu. Jadilah jalan kebenaran dan kehidupan seluruh umat-Mu, supaya betul-betul saling membantu, membangun kehidupan yang damai. Sebab Engkaulah juru selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, Bapak Ibu, anak-anak yang ada di rumah,
Perayaan Natal adalah perayaan keselamatan, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita bagaikan cahaya yang menyinari kegelapan dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita menyadari kehadiran Tuhan dan mohon bimbingan Tuhan agar sinar terangnya mengusir kegelapan hati kita serta pengampunan atas dosa-dosa kita. Untuk itu, marilah kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah rahmat Allah yang nampak, pembawa cahaya terang benderang dalam kegelapan dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah rahmat Allah yang nampak, pembebaskan kami, yang mematahkan tongkat si penindas. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau rahmat Allah yang nampak, penasihat ulung, Raja perkasa, Bapa abadi, Pangeran perdamaian, Allah beserta kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji
tiada orang yang pernah melihat Engkau. Dalam diri Yesus Putramu, Engkau demikian dekat. Dialah cahaya dalam kegelapan, keselamatan dalam bahaya, dan kedamaian dalam kegelisahan kami. Bukalah hati dan budi kami, agar berani mewartakan sukacita ini kepada siapapun yang Kau sayangi. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kelelahan, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi darah. Sebab kuk yang menekannya, ganda yang di atas bahunya, serta lokasi penindas telah Kau patah-patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudara terkasih, kini rahmat Allah yang menyelamatkan semua orang telah tampak. Rahmat itu mengajak kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang paling bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha benar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya dari kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguruskan dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin dan berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibalingkannya ke dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan."
Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudari terkasih, perayaan Natal kali ini berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Sebelumnya di dalam perayaan Natal kita dapat bersama-sama seluruh umat paroki berkumpul di gereja untuk mensyukuri apa segala kebaikan Tuhan. Tetapi kali ini Natal dalam keprihatinan. Perayaan syukur Natal kita lebih kita rayakan di dalam keluarga-keluarga. Mau keluar kota sulit, mau liburan sulit, ya sudah berarti di rumah. Maka banyak keluarga-keluarga kita yang merayakan di rumah masing-masing secara virtual. Anak, bapak, ibu, dan mungkin pestanya juga terbatas. Saya mengatakan prihatin karena dengan pesta Natal ini kita ada di dalam situasi pandemi kurang lebih 8-9 bulan. Kita ini ditakutkan dengan apa yang disebut pandemi, sehingga mau tidak mau hidup kita masing-masing, hidup kelompok, hidup siapapun menjadi berantakan. Pekerjaan kita banyak yang di-PHK, dikeluarkan. Perusahaan ataupun toko banyak yang tutup karena memang tidak ada yang membeli. Anak-anak kita tidak bisa sekolah, walaupun naik kelas tetapi tetap di rumah. Yang biasanya lari ke sana kemari akhirnya tinggal di rumah. Mungkin juga akhirnya Bapak Ibu bingung karena pengeluaran di rumah akhirnya lebih banyak daripada pemasukan. Kalau kita punya tabungan ya diambil sedikit-sedikit, akhirnya ya tipis juga. Maka dengan pandemi itu membuat banyak orang menjadi kacau. Yang kedua, dari situasi pandemi itu kita menjadikan gamang, tidak jelas. Kita ini dikejar oleh virus
atau kita ini ditumbuh oleh virus. Mau bersama takut, mau kesini takut, di rumah saja takut juga. Kita ini dikejar atau ditumbuh oleh virus. Maka mau tidak mau dalam tugas tanggung jawab kita yang berbeda, profesi yang berbeda, semua menjadi takut, semua menjadi khawatir, dan orang mengatakan kita ini menjadi rapuh. Kalau rapuh berarti batin kita pun tergoncang. Aku sudah berdoa dan itu aku berdoa juga. Soal yang ketiga, situasi ini memunculkan berbagai dampak. Pertama adalah serakah, korupsi, ketidakadilan, dan juga monopoli. Kita tahu bahwa dalam situasi ini orang butuh rapid, orang butuh masker, tetapi mendapatkannya satu. Situasi ini seringkali disalahgunakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Yang sebetulnya masker itu murah, tapi menjadi mahal. Rapid yang sebetulnya sangat murah, dimahalin. Dan mungkin mau tidak mau seolah-olah ini suatu kesempatan untuk meraup untung demi kelompok, demi dirinya sendiri. Bapak Ibu sudah terkasih, situasi itu yang melingkupi kita merayakan Natal. Apakah dalam situasi itu kita masih bisa bersyukur? Bapak Ibu yang di rumah tidak bisa ke gereja karena berbagai macam alasan, apakah tetap bisa bersyukur dalam ketakutan itu? Bacaan Injil yang kita dengarkan adalah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Kelahiran Yesus Sang Juru Selamat, Anak Allah itu dilahirkan di Bethlehem dalam suasana yang begitu sederhana, dalam suasana orang mengatakan penderitaan. Tetapi dengan demikian, akhirnya orang bisa melihat bahwa Yesus yang adalah anak Allah rela meninggalkan kealahannya itu untuk menjadi manusia. Dan disitulah Tuhan menunjukkan kerendahan hatinya melalui Yesus. Yang menarik, dalam kelahiran Sang Penyelamat yang ditujukan untuk semua orang, tetapi pertama-tama yang diberikan kegembiraan, yang diberi kabar akan kelahiran itu adalah gembala.
Siapa sih gembala itu? Gembala itu adalah orang-orang kecil, orang-orang yang seringkali tidak diperhitungkan, orang-orang yang sederhana. Tetapi mengapa mereka diistimewakan oleh Tuhan? Padahal kalau warta itu diberikan kepada para pemimpin agama, pada para imam, mungkin akan berbeda. Tetapi diwartakan kepada orang-orang yang seringkali dilupakan oleh masyarakat, adalah orang kecil dan miskin. Adalah wujud kasih Tuhan bagi manusia. Ia mau berdamai dengan manusia untuk menjadi manusia, dan dia juga mengajak supaya manusia mau berdamai satu sama yang lain. Kalau Tuhan saja mempunyai inisiatif pertama untuk berdamai dengan kita, mengapa kita seringkali sulit untuk berdamai dengan orang lain? Hal yang kedua, kasih Tuhan itu begitu besar, bahwa sekalipun kita begitu prihatin dalam situasi sekarang ini, tetapi Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih memberikan kesehatan, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita memuji dan memuliakan Dia. Bahwa kasih Tuhan yang begitu besar itu mengajak dan mendasari tindakan kita manusia, yakni perilaku kita satu dengan yang lain. Bahwa kasih Tuhan itu mengajak kepada kita supaya kita pun saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu sudah terkasih, dalam masa pandemi ini semua orang takut. Para bapak, para ibu, profesinya apa saja takut. Karena pandemi ini atau corona ini tidak kelihatan. Maka saya mengatakan, kita ini dikejar corona atau kita ini ditunggu corona. Mau ke pasar takut, mau naik angkot takut, mau ini takut, takut. Maka ketika kita merayakan Ekaristi ini, sebetulnya juga satu sama lain merasa takut. Gimana ya? Sehat enggak? Bisa merayakan Natal dan pulang dengan sehat atau tidak? Tetapi yang jelas bahwa dengan perayaan Natal Tuhan memberikan harapan yang baik, memberikan semangat, dan juga terlebih adalah kesehatan. Maka pada kesempatan ini, marilah kita bersama mohon kepada Tuhan, kepada anak-anak kecil ini, yakni keberanian dan semangat, supaya kita yang ditakutkan dengan pandemi ini mau bergandeng tangan saling membantu, agar kita saling diberikan peneguhan, kita saling diberikan, agar kita saling diberikan peneguhan
kita saling diberikan kasih, walaupun kadang-kadang hanya lewat video call, tetapi itu kasih. Sapaan-sapaan yang kadang-kadang tidak berarti, tetapi dalam situasi seperti ini sangat berarti. Apa artinya orang membuat video, membuat WA hanya mengatakan salam sehat? Nah, apa isinya sih? Enggak ada. Tetapi itu meneguhkan, itu menguatkan, dan itu mengajak supaya kamu tetap semangat, supaya kamu tidak dirongrong ketakutan, supaya kamu punya harapan bersama Tuhan. Kita tentu akan menang. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdiri untuk memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah Bapa yang Maha Kuasa. dan dia akan datang mengadil dan menjamah. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, Persekutuan Darah Kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Seorang putra telah lahir untuk menyelamatkan kita. Marilah kita berdoa kepada Yesus Kristus Putra Allah yang hadir di Palembang. Bagi gereja kita, ya Bapa, semoga iman akan keputusan Yesus Kristus tetap mendorong gereja untuk memperbaharui diri, umat, dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat terwujud benar dan tercapailah perdamaian bukan perang, kebahagiaan bukan penderitaan, kegembiraan bukan kesedihan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi dan tawanan, ya Bapa, semoga mereka dapat menemukan tangan-tangan yang mau menolong dan terutama hati yang penuh cinta kasih di dalam diri kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang ada di sekitar altar ini, ya Bapa, semoga dalam suasana perayaan Natal ini kami tidak melupakan mereka yang terpencil dan menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita berdoa untuk intensi pribadi kita, dan juga kita doakan mereka yang telah kita janjikan doanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-Mu, demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengampun kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu terkasih, kalau yang ingin kolekte, kotaknya ada di depan gereja, di depan gereja.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terimalah persembahan roti anggur, suka duka dan mati raga kami selama masa Advent, sebagai lambang syukur dan cinta kasih kami pada perayaan Natal Putramu terkasih. Sebab Engkau telah mendahului kami menaruh cinta kasih sedalam-dalamnya dengan menganugerahkan Yesus Kristus Putramu yang telah menjelma dan lahir di dunia. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab ketika sabdamu menjadi manusia, Engkau memancarkan di hadapan kami keagunganmu yang tak terperikan. Engkau Allah yang tak kelihatan, kini dapat kami kenal dalam diri Putramu, Juru Selamat kami. Kabut yang menyelimuti hati dan budi ditembus sinar surgawi. Maka terbukalah cakrawala baru, sehingga kini kami dapat mendambakan kasih karunia dan penyelamatanmu yang tadinya tak terbayangkan. Dari sebab itu, kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan sulaskar surgawi yang tak henti-hentinya sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa, segala budi kemuliaan, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan perkataan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh muka bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau,
lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan. Bapa, kami mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur. Kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiarah di bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Paskalis, serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan umat, dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu terhimpun di sini, demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa. Persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhanlah Raja, untuk selama-lamanya. Pada malam Natal yang suci ini, para malaikat bernyanyi, kemuliaan kepada Allah di surga dan damai sejahtera di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudari terkasih, inilah roti dari Allah, roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup kepada dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas tubuh Kristus. Marilah kita doakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat
menerimamu secara sakramental saat ini. Maka datanglah dan penuhi diriku dengan jiwa penuh kerinduan akan Engkau, ya Tuhan. Meskipun saat ini hanya secara rohani dalam hatiku, dengan iman kami imani bahwa Engkau selalu datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Jangan izinkan dan biarkan aku terpisah jauh darimu. Amin. Kristus, basuhlah
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucapkan syukur atas perayaan Natal malam ini, atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, atas kunjungan-Mu di dalam diri kami. Kami mohon berkat kekuatan-Mu agar kami semakin menghayati misteri Natal dan benar-benar berusaha menghadirkan Dikau di tengah-tengah keluarga dan masyarakat kami yang sangat mendambakan kedamaian dan keadilan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara terkasih yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah, Bapak, Ibu, anak-anak, pada malam hari ini saya Romo Harsono, Romo Joko, seluruh pengurus Dewan Pastoral dan Dewan Keuangan Paroki Yakobus Rasul ini mengucapkan selamat Natal. Tentu harapan kami semoga dengan kedatangan Tuhan Yesus di tengah-tengah kita sungguh mempunyai harapan yang kuat dan semangat, dan kita memiliki kesehatan dan kebahagiaan itu. Yang kedua, ucapan terima kasih untuk para petugas liturgi, Misdinar, Lektor, Kur, OMK, sehingga perayaan Natal ini dapat cukup meriah. Dan tidak lupa terima kasih kepada para petugas kesehatan yang menjalankan protokol kesehatan dengan baik, dan juga yang mempersiapkan tempat ini kebersihan serta menyemprotkan disinfektan kemana-mana. Juga terima kasih Bapak Ibu wilayah Petrus Paulus yang bersama-sama membuat gua ini. Jadi tidak ada yang mengkritik karena seluruh wilayah ikut serta di sini. Jadi OMK juga ikut, terutama ibu-ibu juga membuat ini. Ya. Maka mau tidak mau, senang atau tidak senang, ini adalah karya bersama. Walaupun banyak bahan-bahannya dari bahan bekas, tetapi kita dapat merayakan Natal itu. Dan juga dekorasi, terima kasih juga ibu-ibu pengurus dekorasi. Dan juga tidak lupa adalah para petugas keamanan, Bapak Polisi, Brimob, keamanan setempat, Pamong Praja, yang semua adalah mendampingi kami di dalam upacara ini sehingga ada ketenangan dalam sembahyang kita hari ini. Dan terakhir, tentu Bapak Ibu yang mendukung perayaan Natal dengan segala ide, dengan segala bantuan sumbangan, sehingga perayaan Natal ini dapat berjalan baik. Oleh karena itu, marilah kita bersama berdiri dan menutup doa ini dengan mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan yang Maha Baik menyebarkan semangat kebajikan dalam hati saudara. Semoga Tuhan menjadikan saudara pewarta sukacita yang menyelamatkan. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini perayaan malam Natal telah selesai. Marilah pergi, kita diutus.
selalu